Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, seorang calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Semarang, SMK Negeri 1 Kaliungu, Stepanus Fajar Pamungkas, melakukan kegiatan pembelajaran inovatif dan interaktif di kelas. Kegiatan ini disupervisi atau diobservasi oleh pengajar praktik, Adi Setio Nugroho, SPD. Area pengembangan yang diobservasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, integrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti Google Site, ClassPoint, dan Kahoot. Berikut video pembelajaran selengkapnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang baik? Baik, hari ini pertemuan kali ini kita akan membahas terkait penerapan inklusi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Pemeriksaan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan salam dan bahagia anak-anak 10 TO7 ya, mungkin hari ini sedang jengkel, begitu marah dan lain sebagainya. Tinggalkan dulu, kita belajar bersama. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan nantinya bermanfaat. Salah satu silakan memimpin. Waduh, Syabra. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini sudah lancar. Dan silakan ibunya Asmaul Husna untuk kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi habibina Sholli wa sallim ala Taha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran lagi, silakan Anda berdiri dulu. Kemudian cek rangkaian baju Anda masing-masing, yang masih keluar silakan dimasukkan. Dan lihat di area sekitarmu, apabila ada sampah-sampah yang masih berserakan, silakan diambil ya, dimasukkan ke tempat sampah. Monggo silakan. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Silakan. Harapannya dengan lingkungan yang kecil Anda peduli, ya, peduli terhadap diri sendiri, juga peduli terhadap ya. Baik, kita presensi dulu. Hari ini tadi sudah ada dispensasi untuk 4 siswa ya, untuk kegiatan anggota baru Rohis gitu ya. Baik, tidak apa-apa. Presensi dulu. Abdullah Bapak Agung Dwi Purnomo, baik. Widya Dustia Yudhistira, baik ya. Ada 4 ya yang tidak hadir ya. Baik. Kalaupun nanti di saat ini Anda sedang mungkin sedih begitu, kemudian jengkel, marah, bangun pagi, kemudian disusu-susu begitu ya untuk berangkat sekolah, belum siap untuk sekolah. Ini Anda tenangkan diri dulu selama beberapa saat ke depan.
untuk mengarahkan perhatian atau fokus Anda belajar sehingga kita belajar itu menjadi lebih nyaman dan fokus. Apa yang nanti kita sampaikan, kita diskusikan sama-sama bisa dipahami, gitu ya. Silakan dinikmati dan didengarkan. Oke, dengan mindfulness ini artinya berkesadaran penuh, Anda full ketika Anda sudah merasakan sedih atau apa itu, sampai di rumah Anda dengarkan instrumen-instrumen seperti ini supaya Anda lebih tenang ketika menjalani tantangan-tantangan hidup. Ya, lebih baik. Selanjutnya, silakan Anda buka HP-nya. Kemudian Anda browsing di Google Chrome, googling gitu ya, googling terkait dengan Classpoint, classpoint.app, silakan. Classpoint, CLASSPOINT, classpoint.app, classpoint.app. Kalau sudah, nanti Anda disuruh masuk, isikan kodenya di PO7 JOS ya. Passwordnya PO7 JOS. Passpoint.app. Jadi bisa masuk. Kalau sudah, nanti di sana ada angkanya yang sudah bisa masuk. Kemudian masukkan namamu, nama depan saja. Sudah ada satu yang masuk? Siapa yang sudah masuk? Oke. 3. Ya, terus ada tidak bawa HP? Bawa semua ya. Oke, silakan. Sudah ada 6 yang masuk. Ada kesulitan? Oke, sambil menunggu, hari ini kita belajar bersama menggunakan Classpoint, dan nanti di aplikasi berikutnya ada akun ya, disiapkan. Sudah pernah belajar dengan Classpoint sebelumnya? Ya, baru pertama kali berarti ya. Baik. Ya, kalau sudah, nanti muncul PowerPoint itu. Muncul PowerPoint di layar HP masing-masing. Nah, Classpoint itu membantu Anda ketika mungkin matanya minus begitu ya, ketika lihat dari depan tidak terlihat, karena bisa lihat menggunakan HP-mu masing-masing gitu ya. Sudah? Oke, ini aja ya, cukup. Baik. Kemudian bagaimana perasaan Anda saat ini? Tolong dituliskan dan dijawab lewat HP-mu masing-masing itu. Gitu ya, silakan. Bagaimana perasaanmu pagi ini? Silakan dituliskan, kemudian nanti akan masuk di sini jawabannya. Silakan. 1 menit. Bahagia karena besok libur, senang. Oke, terus. Ada lagi? Sangat senang, cukup senang. Baik. Agak bahagia, yang lain sedih. Oke. Bahagia karena libur 4 hari. Oke. Baik, full senang.
Oke, silakan diisikan bebas. Gimana perasaanmu hari ini? 5 detik lagi saya tutup. Oke, terima kasih. Kita tutup jawabannya. Saya kasih bintang untuk Anda yang sudah mengisi. Baik, kita lihat sorotan jawaban terbanyak. Hari ini Anda dalam suasana senang, ya, cukup senang dan senang sekali. Walaupun tadi ada yang menjawab agak sedih dan sebagainya. Mungkin dengan kita berkumpul di sini kita bisa lebih senang dan bahagia. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Upload foto selfie-mu sekarang. Foto selfie sekarang di kelas, ya. Senang itu ekspresinya seperti apa sih? Supaya nanti yang sedih juga kelihatan, ya. Baik, silakan. Silakan difoto. Ya, nggak usah malu, teman-teman sendiri. Ya. Gak apa-apa. Yuk. Silakan di-share atau di-upload. 30 detik. Oke, Mbak Tiara Putri. Oke, Mas. Baik, sudah ada 3, jangan semua. Oke, Mas Rendra. Oke. Laga, baik. Adi, Mas Gale, Mas Gayo. Oke, Mas Agung. Ada lagi? Oke, masih saya baik. Ini ekspresi senang atau tidak ini? Masa. Oke, terima kasih. Saya izin tutup jawabannya. Tak kasih bintang untuk yang sedang. Terima kasih. Nah, untuk foto ini nanti akan saya tampilkan. Bisa ada juga lulus dari sini. Saya. Nah, ini baik, berikutnya pertanyaan romantik yang pertama. Pernahkah Anda melihat atau memperhatikan busi, gitu ya? Nah, kalau sudah pernah, apakah yang tertulis di sana? Kalau belum, ya tulis setahun saja, gitu ya. Silakan dijawab. 1 menit. Oke, merek busi. Baik, Mas Dayo, terima kasih jawabannya. Merek Daytona, BRT NGK, baik. Kemudian merek busi, oke. NGK. Baik, izin saya tutup jawabannya ya. Oke, tampilkan jawaban berbintang, tak kasih bintang semua yang mau ya. Baik, apa sih yang beda? Apa sih merek busi? Coba saya pengen tahu satu dari Anda saja. Ya. Gale. Anda menjawab apa, Mas Gale? Merek busi. Apa sih merek busi itu? Setahumu? Pasti ada yang di busi itu, yang merek busi pasti ada ya. Setahumu apa? Atau belum pernah memperhatikan? Belum pernah. Baik, kita cari yang lain ya. Oke, satu lagi. Kurniawan. Kurniawan. Oke, sudah pernah melihat busi? Tadi menjawab apa? Merek busi. Apa merek busi setahumu? NGK. Baik, kasih plus dulu untuk masuk. Salah satu merek busi ada NGK. Ya. Nah, ini sebagai awal saja supaya Anda saya ngerti itu loh, kemampuan awal seperti apa. Baik, pernahkah Anda membaca dan mendengar istilah NGK atau Densu?
Sebelumnya ya, jangan hari ini. Ya. Pernah kan mendengar istilah benzo atau NGK? Oke, kalau A sudah, kalau B belum. Ya. Oke, baik. Baik, sudah ada 28. Oke, terima kasih. Saya tutup jawabannya. Jadi ada 10 yang sudah menjawab sudah, ada 18 yang belum. Padahal tidak pernah melihat jin, ya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya kasih minta. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pernahkah Anda merawat, memeriksa busi motormu sendiri? Motormu sendiri. Silakan dijawab. Kalau A sudah pernah, B belum pernah. Sudah pernah lihat, kemudian sudah tahu tadi beberapa NBK atau benzo, pernah nggak sih Anda itu membongkar sendiri gitu? Sudah? Oke, ada 13 yang sudah pernah membongkar sendiri, ada 15 yang belum. Baik, izin saya tutup jawabannya. Terima kasih, saya kasih bintang. Sudah berapa bintang itu? Banyak ya? Baik. Nah, hari ini, kira-kira bagaimana cara merawatnya? Belum pernah, bagaimana Pak? Dijawab saja, saya belum pernah. Ya, tapi lewat voice note. Ya, lewat voice note. Silakan dijawab lewat voice note. Gimana sih cara merawatnya atau memeriksanya menurut Anda? Ya, menurut Anda, gimana sih caranya? Menit. Baik, sudah ada yang masak 1, Rendra. Mas Rendra, banyak sekali. Terima kasih. Belum pernah. Membersihkan dengan kain. Oke, membersihkan dengan kain, ya. Mas Ais. Ini penting ya. Membersihkan kotoran yang ada di busi. Oke. Kita lanjutkan. Baik, hari ini kita belajar terkait dengan elemen pemeliharaan komponen otomotif, ya. Apa sih capaian pembelajarannya? Intinya adalah pemeriksaan komponen. Komponen dalam hal ini adalah sepeda motor. Nah, tujuan belajar kita, 1, identifikasi fungsi busi itu apa? Kemudian struktur busi dan juga tipe busi khusus untuk sepeda motor. Yang kedua, mengetahui cara pembacaan kode busi. Tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa di sana ada merek sekaligus kode atau nomor part, ya, nomor seri juga tidak apa-apa. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan perawatan dan pemeriksaan busi sepeda. Hari ini teori, mungkin prakteknya di pertemuan-pertemuan, ya, baik dengan saya ataupun dengan Pak Sularu, ya. Baik, pemahaman bermaknanya apa sih, kenapa kita harus belajar pemeriksaan busi? Kita apa ya namanya, di highlight itu di bagian pemeriksaan dan perawatan. Apa sih tujuannya? Itu salah satunya adalah kepedulian. Kalau Anda punya kendaraan bermotor, punya sepeda motor, toh? Kalau tidak dirawat bagaimana? Selain itu membahayakan diri sendiri juga. Dengan belajar itu tidak hanya kita bisa membongkar, kemudian merawat, memeriksa busi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa terukur, ya, lebih peka, kendaraan saya ini berbahaya atau tidak, supaya Anda selamat dan juga orang lain juga selamat, gitu ya. Baik, nah, sumber bahan belajar itu ada di Google Site yang sudah saya buat. Silakan nanti diakses di SID
BDTO Saka atau lewat materi itu silahkan di set slide-nya, nah, diunduh slide, kemudian nanti lewat scan QR code, Anda scan QR code yang ini, kemudian Anda sudah masuk di Google Site. Di bagian materi ajar khusus untuk pemeriksaan busi, materinya sudah ada di sana, gitu ya. Baik, untuk mengawali pemahaman awal Anda, tadi sudah saya tanyakan beberapa. Ini ada kuis pra-assessment, silakan Anda buka di aplikasi Kahoot. Silakan, itu jangan ditutup, yang ini buka di tab yang baru, kemudian Anda ketikkan kahoot.it, kahoot.it, ya, kahoot.it, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini di layar. Itu ya, Kahoot.it. Sudah pernah menggunakan Kahoot? Sudah. Ya, oke. Dengan siapa? Bu Novi. Baik. Kurniawan Erlangga Kian Noven. Bapak saya siapa ini? Oh, Bapak saya. Baik. Gigi, Eki, kami sekarang sudah ada 11. Monggo silakan bergabung. Nanti ada 5 ya soalnya, ada 5 kuisnya, silakan nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Waktu pengerjaan hanya 20 detik ya. Untuk pertanyaan true or false berarti itu benar atau salah. Kalau true itu benar, false itu salah. Nanti ditunjukkan dengan warna ya. Yuk, silakan. Sama 23, kita mulai ya. Oke, silakan perhatikan soalnya. Siap ya. Pemeriksaan busi soalnya ada 5 nanti. Pertama, true or false. Busi berfungsi untuk membersihkan bunga api. Benar atau salah? Kalau benar itu biru, kalau salah itu pink atau merah. Silakan. 2, 1. Baik, ada 1 yang menjawab false, salah. Ada 22 yang sudah menjawab benar. Jadi kontribusi apa? Baik, tidak apa-apa, masih ada 1 yang salah. Kita lihat skornya. Reza, mana Reza? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. True or false? Salah satu syarat yang dimiliki busi tidak tahan terhadap panas yang tinggi. Benar atau salah? 20 detik dari sekarang. Oke, sudah ada 19, 20. Baik. Yuk, silakan dijawab. Jangan salah pertanyaan, kita dijawab sendiri. 2, 1. Baik. Jadi salah satu syarat yang dimiliki busi apa? Harus. Oke, sudah ada 15 yang menjawab. Jadi menjawab benar dengan salah, gitu ya. Justru yang menjawab benar malah menjawab salah malah benar, gitu ya. Baik, kita lihat papan skornya. Oke, disalib oleh Mas Raka. Mas Raka yang mana? Oke, just. Pertanyaan ketiga, true or false? Kurangnya torsi pengencangan pada busi menyebabkan bocornya kompresi mesin. Benar atau salah? Silakan. Jawab. Dari 25 yang menjawab. Baik.
24 yang sudah menjawab benar, masih ada 2 yang salah. Siapa yang menjawab salah nanti kita lihat ya. Baik, kita lihat papan skornya dulu. Oke, masih tetap dipimpin oleh Mas Raka. Next, yang keempat ada multiple choice. Ya, berfungsi mencegah kebocoran. Silakan dipilih. Pak saya belum tahu lupa ini apa. Siapa yang menjawab gasket? Gasket berfungsi untuk mencegah. Nah, bagian yang lain apa nanti dibahas. Kita lihat skornya apakah ada perubahan? Oke, masih sama masyarakat di atas, tetapi Mas Agung belanja nih kedua. Soal terakhir kita lihat apakah ini mengubah posisi. Multiple choice berikut yang bukan tipe fungsi. Silakan dijawab. Tiga, 2, 1. Jadi tipe fungsi ada 4 ya, nanti kita bahas di berikutnya. Kita lihat klasemen akhir. Podium 3 ada Mas Rifki. Mana Mas Rifki? Yang kedua Reza. Yang pertama ini Raka. Kita kasih BJK dan Kurniawan. Baik. Nah, 5 tertinggi ini nanti akan menjadi ketua kelompok. Ya, akan menjadi ketua kelompok yang akan kita bentuk setelah ini. Gitu ya. Atas ya. Oke. Siapa tadi yang pertama Mas Raka, yang kedua Reza, 3 Rifki, yang keempat Yudhika tadi siapa? Oh Yudhika, yang kelima. Oke, nanti akan menjadi ketua kelompok karena hasil asesmennya seperti ini, gitu ya. Harapannya biasanya Anda nanti bisa berbagi, berdiskusi dengan yang lain. Bukan berarti yang lain itu kok belum bisa berangkat, itu tidak. Ya, intinya kita nanti akan belajar problem based learning. Sudah ada masalah satu persatu nanti silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Begitu ya? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan mana ketua kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Kelompok 1 mana tadi itu ya? Oke, silakan. 2. Kelompok 3. 4. Baik, perwakilan kelompok silakan mengambil peralatannya. Monggo, kelompok 1 dulu. Ini ada busi, ada kunci busi, dan juga ada pilar ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sekarang. Oke. Kelompok 3. Kelompok 5 terakhir. Silakan nanti itu sebagai bahan pembanding buka-buka bukunya ya. Tapi sebelum itu silakan Anda lihat dulu ini ya, Anda lihat dulu untuk video ini menunjukkan gambaran terkait dengan pemeriksaan busi ya. Silakan perhatikan dulu. Yang berfungsi untuk
Karya. Satu, ketahui lokasi busi itu ya. Apa alatnya berarti? Busi ya. Apa itu? Majun. memiliki kunci dengan spesifikasi seperti ini. Jadi siapa ini? Bisa digunakan Ya. Dengan yang ada aplikasi. Nah, ya itu. Kode busi silakan dilihat di busi masing-masing. Ya. Biasanya kalau didengar-dengar dengan apa? Nah, pakai tangan dulu ya. Baru kemudian menggunakan kunci. Sebenarnya masa kunci itu idealnya pakai kunci torsi atau kunci momen. Jadi kekencangannya ada standarnya. Demikian tadi informasi mengenai perawatan kunci. Untuk mengetahui informasi lengkap Kira-kira ada gambaran terkait dengan pemeriksaan busi? Sudah ada gambaran ya? Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti dari video tadi, dari pretest, fungsi busi itu apa ya? Yang tahu? Fungsi busi tadi apa? Oke, apa mas? Apa? Membersihkan bunga. Benar ya? Jadi bunga api itu dibersihkan oleh busi kapan? Di akhir langkah kompresi. Kenapa bisa memercik? Karena dia dapat apa? Dapat apa? Listrik tegangan tinggi dari siapa? Dari koil pengapian atau ignition coil. Jadi koil itu fungsinya untuk menaikkan dari berapa volt itu? Tegangannya siapa tahu? Tegangan aki dari 12 volt sampai ribuan volt sehingga ada listrik tegangan tinggi. Disalurkan lewat apa itu? Kabel tegangan tinggi atau high tension kabel. Kemudian muncullah atau disalurkan ke busi untuk memercikkan bunga api sehingga timbul kembang. Jadi kalau businya nggak bisa ya ada pengapi, nggak ada pengapian pembakaran gimana lagi? Kira-kira motornya laku orang? Nggak bisa ya. Baik. Nah, salah satu karakteristiknya adalah tahan terhadap panas karena busi itu membersihkan bunga api. Jadi setiap kali itu kan mengalami ledakan terus, maka dia harus tahan. Kalau tidak tahan panas maka meleok, masuk busi meleok. Selain itu karakteristiknya dia itu harus mencegah kebocoran kompresi, gitu. Makanya tadi ada apa? Gas. Oke, kita lanjutkan. Nah ini silakan dilihat sambil diperhatikan busimu masing-masing. Ya, di atas ini ada terminal. Ya, terminal ini berarti nanti dihubungkan ke apa? Kop busi, cok busi, cap busi, senjata. Terus lagi yang putih itu dari bahan keramik namanya insulator. Ya. Kemudian turun lagi ada nomor part. Coba nomor partnya apa itu? N, G, K. Terus N. Terus ada lagi? C, 8E. Ada lagi yang beda? D8E. Nah itu artinya apa? Nanti kita bahas. Turun lagi, lihat di hexagonal with a cross flat. Apa itu? Itu sebagai tempat apa? Hexagonal itu segi berapa loh? 6, berarti itu tempat apa? Tempat kunci busi, ya. Nah kemudian bawa lagi ada gasket. Mana sih gasket itu? Ya. Nah gasket bisa naik turun deh. Bisa untuk menyesuaikan kajian Anda untuk mencegah
Ya, kemudian kalau nanti ada insulator tip itu di bagian dalam dihubungkan dengan elektroda. Ada elektroda ground dan juga elektroda sel. Nah, yang Anda ukur nanti Mas adalah celah businya. Celah businya. Ukurnya pakai apa? Sebenarnya pakai plug gap G. Tapi karena kita tidak punya, maka kita ganti dengan pilar. Pilar itu yang ada pinnya itu. Ya, mana pilar Mas? Nah, pilar yang mana dulu? Ya, tahu ya? Oke. Besarnya berapa tuh Pak? Standarnya kita lihat. Ya, setelah ini. Tipe busi ada 4, tadi diberi tes ya. Ada standar, platinum, iridium dan juga multi elektroda. Artinya nanti elektrodanya ada lebih dari. Nah, ini artinya Mas, kita fokus ke celah busi saja. Kalau nanti itu NGK itu berarti kodenya apa? Ada B, ada C, ada D, berarti dia mereknya NGK. Kalau huruf W, U, X berarti dia mereknya G. Ya, oke. Nomor 3, angka 5 ini. Kalau ada angkanya di tengah-tengah itu menunjukkan ukuran panas. Semakin besar angkanya, maka besar panas yang dapat ditampung atau disalurkan juga semakin besar. Kalau semakin kecil ya semakin kecil. Panas. Fokus ke nomor 6 Mas. Ya. Kalau di situ tertulis 11, maka celah busi 1,1. Kalau tertulis 9, maka celah businya berapa? Lah kalau tidak ada, coba lihat di busimu ada atau tidak? Tidak ada kan? Di angka terakhir. Angka terakhir ada enggak? Ada? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti celah busi harusnya 0,7. Tapi ada yang bilang 0,6 juga ada apa-apa, tergantung motormu masing-masing. Tapi setelah standar 0,7 jika tidak ada ketentuan. Ya, nomor 4 atau kode busi nanti ada banyak. Ya, nah diskusi kita hari ini adalah nanti silakan perkelompok di kelompok 1 mengerjakan soal yang pertama. Bagaimana kondisi dan gejala kerusakan pada busi? Silakan dituliskan ya. Kelompok 2, bagaimana prosedur K3 dan penggunaan tools dalam melakukan perawatan busi. Kemudian yang kelompok 3 mana? Oke, sini. Mengapa perlu melakukan pemeriksaan dan perawatan? Apa perlu diperiksa, dirawat? Dan apa akibatnya jika tidak dilakukan? Yang keempat, penyebab dan akibat dari busi yang mengalami kerusakan mana? Ya. Yang terakhir, bagaimana prosedur pemeriksaan busi? Silakan dituliskan, didiskusikan, kemudian dikerjakan di lembar kerja yang sedang tersedia. Monggo. Butuh berapa menit? Banyak-banyaknya. Baik, silakan. Silakan Anda identifikasi, dilihat, kemudian dibaca soalnya dan dijawab. Ya, dan dijawab. Melalui diskusi ini diharapkan Anda itu punya kesadaran diri, punya kesadaran sosial, bisa mengelola emosi, dan juga nanti di akhir mengambil keputusan. Silakan pada saat diskusi boleh kok berbantah-bantahan boleh, tapi nanti ketika sudah diputuskan jawabannya ini, maka semua harus taat. Itu ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan. Mengapa perlu pemeriksaan? Jadi kami harus
Ya terhadap tanah bisa terkena bagian mesinnya panas. Sambil dilihat-lihat gitu. Oleh Jakarta Bogor KM 26,6 Jakarta ini produk Baik, sudah? Apa sih? Apa? Oke. Nah, melalui diskusi ini Mas dan Mbak sekalian, Anda nanti diminta belajar ini lagi, ya, kesadaran diri bahwa Anda itu butuh orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, kesadaran sosial, ya, saling berinteraksi, gitu ya. Oke, perhatikan. Yang ketiga, apa? Manajemen diri. Anda mengelola emosi, jangan kok egois. Mbak harus begini jawabannya, Mbak harus begini jawabannya. Fungsi musyawarah adalah untuk mencari jawaban yang terbaik. Yang terakhir, keterampilan apa? Berelasi. Ada obrolan antar teman sehingga nanti dihasilkan keputusan atau hasil pekerjaan yang disepakati secara bersama. Baik, sudah dituliskan di LKPD-nya kan? Lapornya. Nanti setelah ini Anda buat laporannya bebas. Boleh lewat PowerPoint, boleh lewat infografis untuk digunakan apa ya, presentasi berikutnya. Ya. Di kesempatan atau pertemuan berikutnya nanti kita presentasi secara penuh semua. Untuk hari ini karena keterbatasan waktu mungkin hanya beberapa kelompok saja. Begitu? Ya. Baik. Sudah disimpulkan semua, sudah diambil keputusannya, sudah dijawab di LKPD, maka saatnya untuk presentasi. Silakan, ada yang berani presentasi? Kelompok siapa yang mewakili untuk presentasi dari 1, 2, 3, 4, 5? Boleh masuk ke depan semua? Kalau mau presentasi di depan, tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Yang penting belajar. 1 atau 5, monggo, boleh? Silakan, ya. 1, monggo, silakan. Ayo maju semua ke depan. 1 pertanyaannya apa? Disampaikan. Ya, dibuka dulu. Nanti presentasi baik. Silakan. Di sebelah sana. Monggo para serikan di teori ini. Agak sana supaya tidak tertutup. Baik, yang lain perhatikan. Nanti kalau perlu Anda bertanya atau memberikan tanggapan, ya. Baik, sana Mbak, karena semua ada bapak itu juga ada. Baik, ada ke depan, ya. Silakan dibuka dulu. Pertanyaannya apa dan jawabannya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi-kondisi dan gejala kerusakan pada busi. Kondisi busi fouling, gejala kerusakannya terjadi misfiring dikarenakan ada kebocoran arus listrik dikarenakan tumpukan karbon. Kondisi overvolting, gejala kerusakan terjadi penapian awal karena panas yang berlebih dari adanya tumpukan karbon di silinder head. Elektroda aus, gejala kerusakan kausan elektroda yang berlebihan dapat
mempersulitnya timbul percikan api. Ya, jawaban dari kelompok. Kasih plus dulu untuk kelompok 1. Baik, jadi ada berapa mas kondisinya? Ada berapa? 3 ya. Kalau kondisi baik bisa diperhatikan di gambar itu ya. Kemudian yang kedua kondisi pulih ya. Kemudian over forcing dan elektroda. Ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1? Ada? Belum? Sudah cukup? Oke, kita kasih terus lagi. Oh, terima kasih. Silakan dari. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Tadi sudah dibahas dari quiz, kemudian dari diskusi, presentasi, gitu ya. Kita masuk pada kesimpulan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Gitu. Apa tadi? Yang pertama, perawatan fungsi. Sebelum perawatan fungsi apa sih? Fungsi. Untuk apa tadi? Baik, tingkat fungsi ada berapa? Apa aja? Ya. Baik, coba salah satu nanti dijawab ya. Kemudian alat-alatnya apa saja yang dipakai? Satu coba satu orang. Satu. Apa? Kunci. Baik, apa lagi? Kain atau majun. Ya. Sehingga ada lagi untuk ukur selang. Baik, kemudian berikutnya jangan melepas busi pada saat kondisi. Kenapa? Tangannya ada sensasi panas dan nanti ujung-ujungnya melepuh, gitu ya. Baik, terakhir, kenapa sih harus diperiksa, harus dirawat supaya apa? Tidak terjadi mati mendadak gitu. Terus apa lagi? Tenaga mesin kurang, dan yang lebih penting adalah keselamatan. Nah, baik, ada pertanyaan? Belum kita tutup dengan post test. Ada pertanyaan? Oke, gimana pelajaran hari ini? Oke, ada post test, silakan buka kantornya kembali. Silakan dibuka kantornya kembali, kemudian nanti Anda kerjakan post test. Sudah siap? Silakan masukkan learning gamenya. 883 455 883 455. Silakan 883 455. Cukup 25. Yang kesulitan nanti sambil ikut temennya ya. Atau tak kasih soal sendiri nanti. Kita mulai ya. Siap? Ada 10 soal, silakan satu soal 20 detik. Asesmen sumatif yang pertama. True or false? Busi memiliki kemampuan daya tahan panas yang tinggi. Silakan dijawab. True or false? Sudah ada 25 yang menjawab. Baik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Bagian dari busi yang terbuat dari alumina keramik adalah apa tadi yang terbuat dari keramik namanya apa? Pak, tidak boleh diskusi loh ya. Ini assessment talk, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Skornya nanti di akhir saja ya. Gambar menunjukkan tipe busi. Silakan dijawab. Ini jenis tipe busi apa? Pak, 3, 2, 1. Baik, masih berapa jawabannya? Berikutnya 7. True or false? Keausan elektroda yang berlebihan mempersulit timbulnya percikan api. Benar, oke. Pertanyaan berikutnya. Ketiga perawatan busi, salah satunya melepas busi dalam kondisi mesin panas. Benar atau tidak? Berarti sinyalnya. Pertanyaan terakhir. Oke, nanti kita lihat skornya berapa, siapa yang tertinggi ya. Jika busi dilakukan pemeriksaan asal tidak dilakukan tersebut kecuali silakan jawab. Baik. IG ya, posisi 2 ada Mas Hamid. Posisi pertama ada Mas atau Mbak? Mas Raka lagi. Kita kasih dulu. Keempat ada Mas Yudan, kelima ada Mas Aldo. Nah, di sini Mas dan Mbak, kita nanti bisa melihat hasilnya. Dan bisa lihat hasilnya. Apa sih? Nanti saya bisa lihat dari sini. Nah, di sini sudah ada apa rekapannya. Nah, nanti kita lihat lagi sebenarnya itu Anda kesulitannya gimana sih, ya. Dan nanti yang tidak mengerjakan kelihatan tidak Pak? Kelihatan. Ya, yang tidak mengerjakan juga kelihatan. Jadi di sini sudah terekap semua. Ya, playernya ada 27 loh. Anda maksudnya, ini ada 27. Kemudian questionnya ada 10. Misalkan Mbak apa sini? Tiara sudah mengerjakan 10 soal. Itu salah nomor berapa? Ini Hamid, Mas Hamid ini benar semua. Tapi kok nomor 2 ya? Kenapa? Nah, karena waktu menjawabnya lebih cepat Mas Raka. Ya, kayak ini sudah ada semua, bahkan kita lihat semua ya. Ini Mas Erlangga itu benar setara. Berarti nilainya berapa? Unanswer berarti tidak menjawab sih Mas Kasna atau ini sudah ada. Oke, baik. Begitu? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Nah, kita nanti minggu depan atau materi pertemuan berikutnya adalah filter udara. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Salam dan bahagia. Gitu ya. Bahagia terus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Salah satu silakan memimpin doa. Tanduk siap gerak. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal Anda untuk tahu akan pengetahuan terkait dengan komponen otomotif
dan nanti ketika Anda praktek bisa lebih lancar. Gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.